Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu Nusantara dimanapun berada, baik laki-laki perempuan, alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu Nusantara, juga keliling, juga teman pembolang, juga teman hobi, juga teman subscribe Bambu Wengker. Alhamdulillah kali ini kami dari tim Bambu Wengker bisa berkunjung yaitu ke tempat beliau-beliau saudara-saudara saya yang ada di Surabaya. Berketepatan pada malam hari ini kami berkunjung di rumahnya beliau Mas Rafael Boy, dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali bahwa ternyata kedatangan saya di sini disambut dengan begitu mengasihkan. Bahkan mungkin ini jawabannya dari nembus rasa. Ini beliau-beliau termasuk bukan cuma saudara ini lur, tapi sudah satu rasa. Jadi salam satu rasa. Ini saya perkenalkan beliau tuan rumah. Ini mungkin dulur-dulur nggak asing lagi di seluruh Nusantara. Beliau Mas Rafael Boy, dia juga spiritualis rasa. Jadi semua saudara-saudara senusantara ini yang berkecimpung dalam dunia bambu semua spiritualis rasa. Karena tanpa ada rasa tentulah kita tidak akan bisa bertemu seperti ini. Dan mungkin lain kali nanti mungkin bukan cuma ini, barangkali nanti malam-malam juga ada yang datang lagi. Nah, terus ini sedulur, di samping saya ini beliau juga spiritualis dari Surabaya juga, beliau Mbah Warji ya. Nah, Mbah Warji beliau semoga beliau juga betah di sini nanti. Terus ini di samping saya ini lah, ini juga nggak asing lagi. Ini dari Padepokan Telatah sana seberang lur. Dari mana? Bali. Bapak Made Jaya. Salam rahayu. Salam rahayu. Beliau mengucapkan semoga salam bisa bisa diterima semua dari saudara-saudara. Ini juga domisili di Surabaya, juga di Mangingan sini. Terus di sini lah, ini yang minum kopi nih lur. Nah, ini nggak ketinggalan ini. Ini saudara saya satu rasa dari mana Kang? Jombang. Dari Jombang ya, dari Jombang. Beliau memiliki nama Kang Asmoro Gareng. Nah, ini mungkin juga nggak asing lagi. Beliau juga spiritualis rasa. Terus di samping ini Bopo Saka Aji. Nah, ini juga sahabat saya lama, ini kelihatannya masih baru tapi sebenarnya ini sudah ompleng-ompleng. Semoga beliau juga betah nanti di sini. Terus di sebelah saya ini Suroso. Pak Suroso. Alhamdulillah dulur, beliau ini sudah mulai suka dengan dunia bambu. Tentulah di situ Bopo Suroso ini nanti akan tergiur juga bukan cuma sama bambu, tapi tergiur dengan rasa persaudaraan ini tentulah. Bambu sebagai sarana lur. Oke sedulur, mungkin dalam perjumpaan kali ini yang sangat saya nanti-nanti di dalam lahir maupun batin saya, karena sudah lama saya berkunjung di teman-teman saudara-saudara di mana-mana, terutama di Surabaya ini belum pernah saya mendapatkan suatu kesempatan seperti ini. Dan dulunya mungkin saya belum berkecimpung di dalam dunia media, tapi alhamdulillah yang dulu kandas lur, tapi ini alhamdulillah sudah resmi di channel Bambu Wengker ini sebagai sarana wadah, yaitu untuk saling berbagi rasa asah asih asuh, terutama dalam menyatukan satu rasa di dalam persaudaraan bambu unik senusantara. Oke sedulur, kali ini saya mau berbincang-bincang. Nggak tahu ini nanti apa yang dibincangkan lur. Soalnya ini nggak ada istilahnya itu setting-settingan yang nggak ada, ending-endingan nggak ada, niat ini nggak ada. Pokoknya ini gebrak-gebrak, yang penting dadi matuk gatuk tembus.
Ngaten ya? Gitu-gitu ya, Mas. Oke. Ah, ini sedulur-sedulur ini mungkin punya cerita tersendiri lur. Cerita mistis ada. Pasti ada. Cerita suka ada. Duka ada. Seneng enek, senep yo enek. Jatuh sepedanya mancep nok lumpur ya enek lho. Nah, saya masih ingat dong. Biar bagaimana walaupun sampai berapa tahun saya masih ingat. Karena apa? Inilah kenangan buat sedulur yang tidak bisa pisah dari rasa. Ya, walaupun lewat dunia media tapi kita sekali bertemu sudah menyambung rasanya seperti saudara. Inilah asikan dari bambu unik. Bambu unik ini bukan cuma sekedar dari keunikannya lur. Tapi inilah keunikan dari rasa di dalam dunia bambu ini. Nah, kira-kira monggo engkang badhe tanglet bebas nih. Nah, ini Mbah. Jadi gini Mbah, pati lele sejajar sama pati lele tapak jalan. Wadarane beda apa? Mohon diberikan Ya. pencerahan. Ya jelas beda. Monggo dijelaskan. Ini lur. Oke sedulur. Nah, ini karena berhubung ini sistemnya itu botak gatuk matuk itu aja ya. Jadi yang penting kita saling mengisi, tidak terlalu banyak-banyak dalam suatu wedaran, tapi di sini cuma suatu gambaran atau suatu sedikit bocoran gitu aja. Soalnya kita semua ini satu rasa, tentulah semua bisa merasakan. Bukan cuma saya sendiri, saya itu hanya sebagai sarana wadah aja dalam mengemban amanah untuk menjabarkan suatu filosofi atau hakikat dari bambu. Tapi di sini semua itu sudah punya rasa sendiri-sendiri. Dan bambu wengker tetap menghargai sekecil apapun. Tidak pandang dulu itu pembolang baru, pembolang setengah baru atau pembolang lama, tidak ada situ. Semua sama, nggak ada bedanya. Karena ini adalah ngaji rasa. Gini, Mas Rafael, bambu tapak jalak ini kan bambu tapak jalak tau. Pati lele tapak jalak. Nah. Bambu ini. Oh, ya udah gitu aja, nggak usah diangkat. Dan bambu pati lele Nah. sejajar. Nah, ini belum sejajar. Kalau sejajar bukan situ. Nah, kalau sejajar sudah ini seperti salib. Proses kan gini kalau normal. Ranting Kan sejajar. Nah. Ya itu harus ada penjelasan. Yang sejajar itu rantingnya, apa rosnya. Soalnya gini. Nah, gini lur. Yun sewu lho. Ini berbagi sharing aja. Jadi supaya di dalam dunia bambu ini tidak menjadikan suatu kesalahpahaman. Setidaknya bambu PL ini kalau yang asli dikatakan bambu pati lele ini simetris. Jadi seperti lurus, sini juga lurus. Kalau ya seperti salib itu yang asli bambu pati lele. Karena apa? Gini loh logikanya. Kita itu misalkan apa itu nyubles. Bahasa nyubles sih, Pak. Nusuk lah. Kita menusuk salah satu barang misalkan kain. Nah, ini kain ini jagonya Pak Made yang bagian sering menusuk. Nah, ditusuk sama jarum. Apakah jarum itu bengkong? Kan nggak mungkin. Ditusuk, pokoknya nusuknya niat lurus ya, pasti ya beles lurus. Atau nusuk apa itu selang misalkan, lurus. Nah, itu namanya pati lele. Soalnya sudah sejajar simetris. Istilahnya gini, seperti salib. Nah, kalau masih gini, ini secara kajian pun lain lagi. Ini pati lele yang simetris, ini sudah lain. Pati lele yang naik ke atas sedikit, ini sudah lain lagi. Pati lele yang turun ke bawah, ini juga lain lagi. Jadi ada beberapa versi. Maksudnya ngeten. Nah, terus di sini kami cuma memberikan suatu pemahaman aja. Jadi sejatine yang dikaji itu adalah rasane. Ini kunci rasa. Nah, ini berarti rasa ini kalau sudah di sini sudah
keluar ranting dan di sini sudah keluar ranting, meskipun ini naik, ini lurus atau ke bawah, itu namanya sudah ketemu rasa. Cuma rasanya beda-beda. Enek rasa pahit, enek rasa legi, enek rasa asin. Contoh sing gampang. Tapi makanya lek bambu ini saya kaji secara mutlak. Apalagi kayak gini, ya ini nanti akan jadi. Soal gini, misalnya ini dangak ini kan akan ke atas, berarti rasanya rasa dangak. Oh, ini nunduk. Nah, ini contoh. Jelas toh? Iya, iya. Ya, wis gamblang niku sanes. Pripun Kang Saka? Setuju. Rasane dangak, satu, rasa lurus, madhep, rasa nunduk. 3. Inilah gambaran dari bambu rasa pate lele yang rasa. Nah, ini satu. Pertanyaan lagi Mbah. Dangak, lurus, sama dilu. Lalek cuma tunas. Tunas. Enggak, misalnya ini cuma tunas aja. Ini tunas. Nah, kan belum keluar. Dalam proses. Oh, masih proses. Rasanya masih proses dalam pencarian. Dalam pencarian karena ini masih belum jadi ranting. Berarti panggayuwe masih terbungkus. Angen-angene tok tapi kurang maujud. Nah, kalau itu sudah kan gini banyak, berarti Mbak, sudah maujud. yang dapat cuma tunas Ya, kan. tunas. Dan lagi yang ingin saya pertanyakan, Bang. Dari sisi filosofi kehidupan, mohon diberikan pencerahan tentang bambu pati lele. Ya itu tadi, Pak. Jadi intinya gini. Bambu pati lele itu sebenarnya terletak pada diri seseorang atau diri kita, gitu aja. Wis tak gambarnya diri kita. Setidaknya bambu pati lele ini adalah memiliki rasa yang ditujukan pada diri kita sehingga kita itu bisa banyak-banyak introspeksi diri sehingga bisa menembus ke dalam rasa. Nah, rasa satu yaitu pada Yang Maha Kuasa itu. Setelah rasa satu pada Yang Maha Kuasa, akhirnya timbul yang kedua kepada rasa diri kita, adanya kita karena ciptaan Allah Yang Maha Kuasa. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, rasa kita itu adalah bahwa kita diwujudkan sama Allah di muka bumi dengan perwujudan, kita akan diambil lagi sama Allah sehingga kita hancur lebur, ditanam kembali kepada yang enggak ada. Inilah yang namanya sambung rasa. Ini yang inti. Tapi kalau dijelaskan secara gamblang, soalnya rasa itu bukan cuma ribuan tapi jutaan rasa. Rasa gitu. Tak jiwit, Pak. Rasanya apa, Pak? Loro. Sakit. Lek tak lepas, enggak sakit. Tak irik-irik, kering. Ya. Lah inilah bedanya rasa-rasa. Jadi jutaan bukan cuma ribuan. Nah, itu kalau diambil dari satu rasa. Nah, keuntungan secara filosofi pate lele tembus rasa inilah salah satu wadah perkumpulan di dalam satu rasa. Bambu pengkaji bambu deling itu seluruh Nusantara itu letaknya ada di pas tengah-tengah rasa. Kalau nggak ada rasa, nggak mungkin kita punya rasa seneng nyambung. Itu satu. Lek duweni rasa pegel, duweni rasa iri berarti urung ngaji deling. Sebabnya urung kandel elinge. Nah, belum nyambung. Ini Masuk. tuh gitu loh. Tadi sing Sekarang gampang. ganti sing Ini tapak jala. Tapak jala. Sebenarnya sama aja, Mas. Cuma beda tipis, Mas. Tapak jala ini. Soalnya kan gini. Kenapa tapak jala itu yang satu misalkan yang satu samping kanan kiri. Yang kedua depan belakang. Nah, itu sama nyamping. Nah, itulah. Pada hakikatnya manusia itu disuruh diam dalam keheningan. Manunggaling rasa madhep mantep marang ngersane Gusti, ojo tolah-toleh ngalor ngidul ngetan ngulon. Makanya tetep madhep eling marang sing kuwasa krana isine batang iki. Sing darani deling, tetep ngandelne pangeling. Iki rasane. Makanya rasane padha. Diwolak-walik rasane padha. Nah, ini contoh sing paling titik tapi mendalam. Nah, kalau dikaji lagi mlebune walah macam-macam kok sedulur papat sing kanan kiri iki elek iki apik. Ndelok arep. Nah, itu terus jangan kita sekali melangkah sih. Tol kadang noleh nang ngarep, kadang noleh nang mburi. Nah, itu bubrah kabeh. Nah, makanya
Positif aja. Ini lagi Mbak, kan ada kita nemukan kadang ada yang hijau, kadang ada yang merah. Ada perbedaannya enggak? Ada. Setiap bambu sekecil apapun itu pasti ada. Karena mengandung filosofi. Ya. Kalau masih muda, berarti belum masih dalam proses perjalanan, pencarian. Tapi sudah ketemu, nah, gitu Mas. Serontong. Jadi istilahnya ini. Sok-sok golek rezeki, tak gambarnya ya lahir. Sok-sok ya oleh rezeki titik, ya sok-sok oleh rezeki rada akeh titik, sok-sok ya oleh rezeki rada akeh, dan yo akeh. Nah, inilah sama kajiannya. Iku ada seperti rezeki itu kadang ketika kita mencari, kadang nggak ketemu, tapi ketika dikasihkan kita menemukan yang wis lebih. Nah, ini contohnya kayak gitu aja. Terus tadi ada yang hijau. Ya. Nah, terus ada yang kering. Yang ngorak. Nah, mati ngorak. itu. Kalau yang hijau ini adalah melambangkan kesuburan, Mas. Kesuburan. Makanya proses. Kalau kita ingin menjadi sempurna di dalam suatu ranting, supaya menjadi ranting ini harus dipupuk dengan kesuburan. Dalam arti terus tetap madep-mantep marang ngersane Gusti, supaya semua itu akan terwujud dengan jelas. Nah, terus lek kering, nah ini berarti sudah waktunya duduk, berarti sudah menemukan jati diri. Nah, gitu. Mandito ya Mbak. Nah, itu. Nah, gitu aja. Ini sedikit mungkin barang kali wonten malih monggo wis bebas. Oh, ada lagi Mbak. Tenang Mbak, masih Yo. banyak Mbak. Masih ada pertanyaan. Saya ngombe sik lah. Rokok-rokokan sih, ngikut sih. Nyantai. Terus ada lagi gini Mbak, bambu ori, bambu kuning, bambu Japanese, dan lain-lain. Ada Ya. bedanya enggak? Ya jelas ada loh. Yang namanya wis beda kok. Perbedaannya di mana? Perbedaannya namanya sudah beda. Oh, enggak, maksudnya kajiannya. Ngaji cuma satu. Setiap pengkaji deling, bambu wengker cuma satu. Ono pring apus, pring kuning, pring petung, pring ori, pring uluh, pring cendani, cuma satu bambu wengker. Enggak mikir liya-liyane, Mas. Opo? Sing tak kaji, bambu ori. Ori. Kunci satu bambu ori. Ori berarti asli. Ori ojo rumangsa iman. Siji. Maknae O ojo, R rumangsa, I iman. Disambung karo rasa, lamun sik gawe gelo marang liyan. Tidak gabung dadi satu. Ini kunci. Lek gawe kunci apus, kuning wis ora nyambung kabeh. Kita harus punya prinsip. Lelek wis rumangsa ojo rumangsa iman, lamun sira gawe gelane liyan. Berarti mancep, uncek-uncek ning pring ori. Wah, cocok iki Mbak. Ori Mbak ya. Cocok. Cocok. Golekane nggih angel lho Mbak. Nggih. Angel. Oh. Kencel-kencel rine lho Mbak. Nggih. Oke. Buangane boleh bambu unik di bambu ori memang pancene angel. Nah, Napa niku ngono Mbak. Ten ori niku napa ngenane demit apa ora Mbak? Wah. Kowe kok panas niku. ngeten. Lek urusan demit, iki tak bagai. Tok demit Kowe iki. kok punya ori kok kowe lho kawan. Monggo bagian demit. Masa niku ra demit nggih. Monggo Kang Asmoro. Monggo Kang demit. Oh, ditasaken. Lek aku masalahnya wis tumpuk karo Soale demit. kon ini Nah, iki bab demit. nek bolan ten ori niku Jelaskan. beda rasane kok panas niku. Enten napa enten demit. Iya, memang lain. Nggih. Kalau cari Japanes kan mboten sepiro. cari di petung. Ori niku waduh. Itulah kehebatan dari ori. Nggih. Ori itu makanya setiap mencari bambu di dalam rumpun bambu ori setidaknya harus benar-benar bisa merasakan dari energi. Karena apa? Bambu ori itu yang paling kuat di dalam energi, mengeluarkan energi panas. Berarti di dalam ori itu ada bambu jalune. Bambu jalu sekecil apapun energinya panas, Pak. Bambu jalu. Makanya bambu jalu itu kalau sudah masuk ke dalam rasa, Ya, jangankan kok cuma 1 meter, 10 meter, 1 kilo bisa merasakan. Lah, sudah diwedar apa belum bambu jalu? Bambu jalu ori. Ketara lek urung tau nyemak
bambu wengker lho. Konangan lho penyakitnya lho. Konangan. Nah, berarti semari. Ketinggalan nih. Soalnya nek bab jalu aku rada apal masalahnya. Lah iya, berarti iki wong ora tau ndelok bambu wengker lho, kula ku lur. Nah, wis tak balekno dhisik. Lewatan nggih. Nah. Bab jalu kan akeh versine. Lah oke. Bukan cuma satu Mas sing tak wedar Mas. Mulai saka alur jalu, bambu jalu tumpang rogo, bambu petuk jalu tumpang rogo. Wis tak wedar kabeh. Wis masuk kabeh. Masuk kabeh. Masuk japun barang. Oh, lah japun. Berarti iki ya gorong tau nyimak. Japune wis. Gorong tau nyimak YouTube Mbak Sulardi. Turung. Lah Iki lho barang itu masalahe. Kan wis diwuruki. Mulane Masuk akeh nang takon breng. Lek kula hadir Gunano terus. salam. Nah, Kulo ada terus sama. sak japune pisan. Jaluk Iya toh. Telat iki. Jangan lupa subscribe ya. Oh, subscribe. Mari. Jempole aja lali. Tumpang Sari, wis didelok. Sari. Aku ora pati seneng mulane aku iku. Iki Ora lho. takon aku sih. Lho, berarti sing dideleng cuma wujude. Tapi Tumpang Sari sab 1 sampai sab 9. Mesisan. Lho, iku wis mari. Takokno, ora tak jawab. Kula biyen pemula nggih kok golek itu Mas Sari niku pangil lho. Pemula biyen niku. Karena Tumpang Sari lek adang pirate. Monggo pripun Kang Niwo, tanglet perkara perdemitan. Masalahnya kan gak tau nyimak video sampean, Kang. Mungkin kelewatan ngono. Ketara. Rele telat. Iya. Iya, mungkin gara-gara sinyalnya muter. Ini Kang lalesan nang prank yang sing tak alami. Nggih. Baik nang ori, nang opo ae. Intine salam. Bahkan Wali Songo pun ngajarin awake dhewe salam nang tempat sing ono makhluke. Nggih. Apa maneh pring sing jenenge bangsa pring ori iku panggon. Didadekno panggon ambek bangsa sing kasat mata. Nah, lek awake dhewe kata kasarane wedi contoh ae tetanggoan. Nek awake dhewe nyenggol bangsa kata sampean nyenggol tangga sampean, apa gak muring-muring? Nah, iku balik nang awake dhewe iku lah olehe teko aji rasa. Ah, lho, perdemitan wis dijelasne sama beliau Pakari. baik demit. Engko lek urusan demit neh engko aku mbrawek maneh engko. Tapi nggih, enten kejadian sing janggal, Pak. Pripun? Kula niki kan mantun dugi bola. Hmm. Nah, ben nuduhaken bojo kula ben seneng. Nggih. Mah, apik ya, Mah. Wah, apa ngono desa kayak kayu iku. Nah, kula niki kalau betul foto ning ngene breng. Nah, bojo kula niki capuk pring niki lho. Aduh, nggih. Ini apa, Mas? Capuk pring aku. Makane ngomong hati-hati. Lho niku nopo? Kok kejadian nyata nih, Mbak? Ya. Memang itu Soalnya dia kan nyata. ngenyek pring niku lho. Mm-mm. Bojo kula niku. Nate. Kejadian kok wonten. Itulah kehebatan dari energi alam, bahkan sekaligus energi alam lain yang masuk ke dalam bambu, karena memang setiap bambu yang jelas pasti dihuni, karena ini adalah bagian dari sekecil apapun bambu yang mengandung unsur nama pakai pasti dihuni sama bangsa-bangsa lelembut. Niku wis jelas. Dan sebabnya nopo? Kalau nggak dihuni, otomatis di situ tidak akan muncul, bahkan tidak mungkin diambil sama orang. Intinya ngeten, Pak. Dalam mencari bambu itu, ini contoh. Karena ada orang itu yang dalam pencarian bambu, ada yang selalu milih bambu. Dari awal senengannya milih. Nah, di situ tidak akan ketemu. Tapi kalau butuhnya diambil, semua bambu-bambu wis nggak peduli pakem, tapi dalam hati itu merasa antik itu diambil, pasti hasilnya sangat luar biasa. Contohnya ini, bos saya ini, Kang Madin iki. iya, ya, sampai dibakar sampai bojone. Rasanya sudah ketemu, berarti sudah ketemu semua. Tapi di video yang bagus-bagus. Oh, gitu ya. Cuman ada beberapa Yang masuk pakem gitu, yang Mas, tidak sejalan, dia merasa tersinggung. Kenapa kok istilahnya bambu yang dikumpuli segitu banyaknya sebagian kok dibakar? Tapi saya sendiri yang merasakan, ada setelah saya mengalami hampir 4 tahun ini membola,
gitu. Terus saya merasakan seperti ini Mbak Warno. Saya di saat duduk, kayak bahasa umumnya bermeditasi di hadapan bambu-bambu unik saya merasakan sepertinya hanya ini bambu-bambu yang bisa harus saya koleksi, yang saya baca. Sedangkan yang lainnya itu seperti tidak ada rasa. Karena berhubung terlalu kayak orang itu terlalu banyak penuh, akhirnya saya pilih mana yang pakem-pakemnya yang masuk. Yang masuk rasa dalam sampean ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pernah juga ini secara jujur saya mengatakan, pernah di saat saya mengalami 6 bulan yang lalu mengalami krisis ekonomi, ada rasa saya sampai berbicara seperti ini dengan bambu ini, walaupun bambu ini dibilang ada penghuninya maupun tidak penghuninya, tapi kayak orang tuh secara rasa saya itu mengeluh. Pada penyakit mengeluh juga tidak baik, tapi karena daripada mengeluh dengan buju dengan anak, malah kita memancarkan energi negatif, nanti kasih anak istri. Jadi saya mengeluh dengan si bambu ini. Kamu bisa opini karena aku golek kue itu bisa angeli minta ampun. Terus kue dulu marah, aku suka rezeki lah lewat bambu ikin. Lek kue nang kene rezeki wis tak dol kabeh tak kabeh. Sempat saya posting, Mbak. Borong semuanya, sudah setengah. Itu pernah kejadian, Pak. Saya jujur, Bang. Setelah hari yang ketiga saya mimpi, Mbak. Mimpi dia ada salah satu bambu yang belum saya sampai sekarang belum saya temui. Yang mana penghuninya saya juga tidak tahu. Menegur saya. Sampai pelajar sampai berhenti saya. Kontak langsung. Nyata itu. Terus naik dulu saya. Dikasih tahu saya, kamu jangan menjual bambu ini. Jika bakal bapak alas sampai ngerti dari bambu ini, dan juga kamu sudah mulai memahami rasa, mulai bisa memahami filosofi pertumbuhan bambu, segala jenis pakem-pakem yang kamu pelajari. Dari sana kamu akan bisa menghadapi apa sejatinya hidup, sejatinya urip, dan juga memahami namanya titik kesabaran, ketekunan, ketelitian dalam menjadi diri. Setelah saya merasakan seperti itu karena saya juga senang bermain rasa. Jadi Mbak, jadi saya biarkan, saya postingan saya hapus, tapi ada kejadian aneh. Satu minggu kemudian saya dapat order lukisan 3. Nah, itu. Alhamdulillah akhirnya dapat moro-moro ada sebelah rumah Citraland pesan lukisan. Oh ternyata ini ada lukisan. Oh ternyata saya dapat hasil dari di luar bambu. Semenjak itu akhirnya saya tambah mencintai dan tambah menyayangi apa namanya bambu unik. Lebih muncul bambu bengker ya. Apa mantap ya? Itu yang terjadi. Malahan sekarang saya berpikir seperti ini. Bagi para pemula bambu unik ya, siapapun orangnya, siapapun saudara kita, kalau hadir ke rumah monggo silakan. Lebih baik saya pakai bambu unik sebagai tukar tali asih lah gitu. Siapa yang membutuhkan silakan monggo ke tempat mana yang diperlukan. Karena saya sendiri juga memahami bambu itu juga belajar dari mas guru saya. Jadi kesan yang terbaik untuk para pemula gimana Om Adi? Atau Mbak Warno? Ya ini ya, mungkin pesan-pesan kesan ya. Pesan-pesan untuk pemula. Pesan bagi pemula untuk memahami bambu unik. Pertama, jangan merasa putus asa ataupun menyerah. Kedua, biasanya kalau para pemula mencari bambu unik, yang pertama sekali yang ditemukan pasti TS, istilahnya tumpang sari. Nah, apa-apa, jangan merasa gelow, jangan merasa sedih, jangan merasa susah, kumpulkan aja. Nanti setelah Anda merasakan getar-getaran rasa, merasa seneng, kayak bahasa kedokterannya namanya hormon adrenalinnya mulai terpacu, ada rasa senang sekali. Ikuti rasa senang itu. Semakin melekat rasa senangnya Anda itu sendiri, nah itu lama-kelamaan nanti Anda akan mulai ada peningkatan. Ketemu CPD namanya. CPD mungkin agak sudah dilupakan bagi para pecinta bambu unik. Jaga panah dewa juga perlu, Mbak. Kapan-kapan juga perlu diekspos, perlu juga dibedarkan. Itu yang pertama. Nanti muncul lagi nama Songgobono yang kecil-kecil. Nah, terus naik lagi baru mengenal namanya Jalung. Karena tingkat orang sudah mengenal Jalung itu yang tidak bisa kita memakai tata cara kerasa gerusuk, butuh ketelitian, butuh kesabaran tingkat tinggi. Karena satu barongan ini kita tidak bisa pindah-pindah kemana.
Karena hawa nafsu kita benar-benar harus dijaga itu. Jadi benar-benar duduk dengan tenang, dengan sabar, dengan teliti. Di sana nanti akhirnya mata daging kita sendiri yang ditutupi oleh hawa nafsu semakin lama semakin menghilang. Baru muncul namanya jalu. Nah itu harus tetap bagi para pemula harus jangan menyerah. Ikuti terus, nanti lama-kelamaan nanti akan menemukan rasa sejati mana yang cocok untuk diri Anda mengenal bambu unik. Karena luar biasa seni alam bambu unik itu tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Karena di sana kita akan mendapatkan satu energi kesehatan dalam pikiran, kesehatan secara raga. Luar biasa sekali. Di samping juga kita dapat olahraga, dapat merasa happy, bisa kumpul-kumpul tukar kaur karena sama saudara-saudara kita sendiri. Itu tidak ada nilai uangnya, nilai materi tidak ada. Tapi nilai rasa bahagia tidak bisa dibayar dengan apapun. Hanya support itu yang bisa. Penting Kang Made dalam pencarian bambu unik. Yang pertama jangan berpikir tentang nominal. Ya itu, ya itu juga. Terus gini Pak, menyikapi masalah dengan munculnya bambu wengker ini gimana Pak? Menurut Pak? Kalau menurut saya pribadi, karena saya juga seorang YouTube. Ya, karena saya juga seorang YouTube. Salam Rahayu, saya dari Bambu Dewata Channel, monggo juga dilihat channel saya gitu. Di subscribe lur ya. Beliau juga sahabat saya, YouTube-nya Bambu Dewata Channel ya Pak. Iya. Bambu Dewata lur. Karena tolong bantu karena beliau juga salah satu dari sesepuh bambu. Ya kita semua saling belajar. Bahkan semua itu nantinya akan menjadikan suatu manfaat lah tentunya ke depannya. Terus gimana Pak? Terus ini yang terpenting apa tadi yang dipertanyakan? Jangan berpikir tentang. Oh ya, yang terpenting gini para sedulur, para pecinta bambu unik senusantara dan juga bagi para pemulang. Pada saat kita mengadakan satu pemulangan dari awal posisi di rumah, jangan sampai pemikir kita terjebak oleh nilai nominal uang. Itu bahaya sekali itu. Nanti kita akan timbul rasa jerah, rasa kapok dan juga rasa putus asa. Tapi cintai dulu pekerjaan kita, cintai dulu hobi kita. Dengan rasa cinta dengan hobi kita, dengan rasa cinta kita dengan benda-benda unik kreasi alam itu, dengan sendirinya energi alam akan bisa memancarkan kita lewat apa yang kita rasakan. Mungkin lewat rezeki, mungkin lewat kesehatan, dan mungkin lewat nominal uang itu dengan sendirinya akan mengalir dengan sendirinya. Itu yang saya rasakan. Karena saya sendiri pernah saya merasakan seperti itu. Saya merasa putus asa. Ini pengalaman saya pribadi. Ini ada saya ceritakan. Saya ingin jual bambu ini, saya borong semua 2,5 juta. Tidak ketemu apa-apa akhirnya gitu. Nah, tidak ketemu apa-apa. Nol nilainya karena saya bicara nominal gitu. Ini bahaya sekali gitu. Tapi semenjak akhirnya sadar juga gitu. Setelah saya sadar, makanya saya minta maaf pada teman-teman para pecinta bambu unik karena ini sangat penting sekali. Karena di saat kita mengadakan perkumpulan seperti ini bisa tukar kauru, jadi kita bisa bicara apa adanya. Tidak ada yang ditutupi. Berarti munculnya kekuatan dalam batiniah itu setelah apa, sebelum munculnya bambu wengker apa sesudah munculnya bambu wengker ini Pak? Ya, jujur aja setelah saya menyimak apa yang ditayangkan di video bambu wengker, saya pelajari terus, saya nyimak, oh ternyata filosofi dari bambu wengker itu sangat luar biasa untuk mengenal namanya kehidupan. Nah, jadi tidak ada yang bicarakan, oh ini kasihannya untuk dagang, ini kasihan ini. Itu takutnya begini, kalau orang yang tidak memahami ya, tiba-tiba barang ini semuanya dimaharkan atau nggak dipakai di sana, ternyata tidak ada efek. Kasihan nanti para pembolang bambu ini malah kena ucapan yang tidak menyenangkan. Lebih baik kita bicara tentang seperti yang dibicarakan sama Mbah Warno. Lebih baik kita ambil sisi filosofi kehidupannya. Kan dari kita mempelajari sisi filosofi kehidupan yang dikatakan dengan Mbah Warno, itu sangat penting sekali bagi kita sendiri yang menjalani hidup, ya. Mbah itu. Terus andaikan di situ ada kegunaan, kan saya kasih masukan supaya energi dari bambu tersebut itu menjadi lebih positif kan gitu ya, di dalam apa itu tutorial kegunaan. Nah, ini bicara tentang tutorial kegunaan yang disampaikan sama Mbak Warno di bambu wengker, itu memang sangat bermanfaat dan sangat berguna. Tapi bagi yang tidak begitu memahami, mohon dipelajari pelan-pelan di bambu wengkernya Mbah Warno. Karena dari sisi pakem yang setelah diwedarkan sama Mbah Warno, itu harus diselaraskan, diseimbangkan dalam kehidupan sehari-hari bagi yang
pemilik bambu itu sendiri. Jadi energinya bisa nyambung gitu. Nah, setelah dia meyakini, karena bambu jangan dipercayai, tapi diyakini bahwa kekuatan bambu ini juga tidak lebih dan tidak kurang atas seizin Gusti Allah juga. Nah, dari Gusti Allah memberikan perantara lewat bambu unik. Nah, bagi para sesepuh-sesepuh zaman dulu yang bisa memberikan satu edaran-edaran tentang ngaji deling, itu sangat luar biasa sekali para sedulur semuanya gitu. Kita sebagai anak cucunya yang hidup di bumi Nusantara sangat beruntung dan sangat bersyukur sekali mengenal bambu uniknya ya. Gitu. Nah, ini lur, begitu luas sekali. Jadi apa yang menjadi suka duka di dalam pencarian bambu sudah dijelaskan secara jelas gamblang oleh beliau, sahabat saya Bapak Made, karena memang beliau sudah banyak lika-liku. Saya sendiri juga sudah bisa melihat secara langsung. Beliau juga pernah kecemplung di comberan terus kali. Wah, situ. Terus ini niki Kang Sakaji iki penting iki. Saya Surabaya punya. Lika-liku gimana ini Mas? Monggo Mas. Wis pokoknya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cetak Mas. Bun lagi lika-liku mencari bambu unik dulu memang tidak sama dengan sekarang. Masalahnya juga kayak pembolang, juga untuk pakem kita juga dapat dari orang-orang yang terdahulu, dari komunitas yang lain, juga dari tutorialnya Mbak Warno sangat membantu bagi kita yang bolang itu. Nah, untuk kita selama ini kan kumpul nggak mesti ketemu. Nah, mumpung kita kumpul, kita temu kangen lah di sini. Untuk udaranya mending Mbak Warno yang lebih mendalam. Terima kasih. Mungkin untuk pesan monggo Kang. Pesen apa? Ya monggo. Pesan-pesan dengar-dengar. Salam. Assalamualaikum ta'ala wabarakatuh. Salam rahayu buat sahabat-sahabat semua. Inti dari kehidupan itu kita pelajari dari proses pembolangan. Yang mudah-mudahan setiap pembelajaran yang kita dapat dari kita mengaji deling di alam itu mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita pribadi, agar menjadi tolak ukur sebuah pribadi baik buruknya untuk menjalani kehidupan kita menghadapi masa depan maupun kelak di akhir pati. Semua pembolang pasti mengalami namanya suka duka. Inti dari ngaji rasa intinya satu, silaturahim bisa terjaga di mana saja tanpa mengenal batas usia, tanpa mengenal status, baik yang kaya, yang miskin, ataupun yang susah sekalipun, semua itu tetap dalam satu rasa. Inti dari semua ini kembali kepada jiwa kita semua. Yang terpenting dalam mengaji rasa, kita sama-sama terus menggali, terus belajar, tetap namanya punya komitmen. Jangan pernah namanya mengeluh, karena mengeluh akan menyebabkan hambatan yang terbesar dalam kehidupan, seperti aji rasa yang kita terima. Masalah apa yang kita dapati wajib kita syukuri, agar apa yang kita nikmati nanti itu seimbang dan selaras. Terima kasih sudah diajak bersama, ngumpul bersama silaturahim dengan YouTuber kita Mbah Warno. Mudah-mudahan aja channel ini mendatangkan syafaat, manfaat buat saudara-saudara kita yang belum mengetahui inti dari aji rasa maupun ngaji alam atau yang disebut tadabbur alam. Begitu saja, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum.
Itu sedulur, itu tadi penjelasan langsung juga dari beliau, sahabat saya Kang Asmoro Gareng. Sangat mendalam sekali, bahkan juga sangat mengena sekali, karena memang manusia itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita untuk menuju hal yang lebih positif dan hal yang lebih baik untuk ke depan. Dengan mengkaji bambu ini tentulah semua tidak ada perbedaan seperti yang sudah baru disampaikan oleh beliau Kang Asmoro Gareng tadi, bahwa di dalam ngaji rasa lewat sepotong bambu ini tidak pandang bulu, tua, muda, kaya, miskin. Itulah memang inti dari ngaji deling, karena kita ngandelne pangiling, tidak membedakan satu sama lain, tapi di situ semua sama. Maksudnya sama, setiap kedudukan manusia itu adalah sama di sisi Allah, juga memiliki rasa yang sama di sisi Allah. Seperti kemarin yang sudah saya wedar, yaitu dalam kajian bambu carang sejajar. Nah, itu tadi sudah masuk semua dalam carang sejajar itu, Kang. Kira-kira, nah ini untuk yang baru pemula ini. Bapak Suroso, monggo Bapak Suroso. Monggo ngomong. Rasane untuk menjadi bisa tertarik sebelum bolang dan sesudah bolang, apa yang dirasakan? Setelah mawon. Sebelum dan sesudah bolang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bolang pikirannya kurang tenang, setelah saya bolang pikirannya agak tenang. Oke. Ampun. Apun. Oke. Nah. Ini lur. Beliau sahabat saya Bapak Suroso ini tadi mengatakan sebelum bolang itu belum tenang, tapi setelah membolang menjadi tenang. Nah, mungkin itulah dalam pencarian. Maksudnya sebelum mencari bambu dia tidak tenang itu karena belum menemukan ilmu yang baru, lur. Maksudnya gitu, ilmu rasa. Dalam pencarian ilmu rasa. Tapi setelah mulai bertemu dengan sedulur-sedulur pembolang ini dan masuk ke dalam dunia bambu, ternyata di dalam bambu itu memiliki filosofi yang berbudi luhur, dan akhirnya di situ menemukan jati diri, dan akhirnya sedikit banyak membantu untuk proses dalam perjalanan untuk menuju ketenangan, gitu Pak ya. Alhamdulillah, semoga dalam kajian ini membawa manfaat berkah datang panjenengan Pak. Ini yang terakhir ini saya bertanya sama Mbak Warji, pripun niki sedikit cerita. Mbak Warji ini loh, sedikit cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Ya, kepada semua para pembolang kita, alhamdulillah setelah kita jajaki dalam dunia bambu, ternyata bambu itu yang saya rasakan pribadi, inilah simbol kehidupan kita di dalam bambu ini, yang sangat nyata saya rasakan. Alhamdulillah saya setelah mengaji bambu ini, rasa-rasa iri, dengki di dalam hati kita sudah tidak ada lagi. Ingin mempunyai, mengayu dunia tidak ada. Kita pasrah dan menerima apa adanya gitu. Tapi yang penting tetap berusaha. Ya, kita tetap berusaha. Ya, alhamdulillah keluhan itu dengan secepatnya kita sambung kepada Gusti Allah lewat pencarian bambu, halangan dan rintangan, itu sengsaranya. Ternyata kehidupan ini tidak mudah, dulur. Seperti kita pembolang ini, perjalanan yang sangat sulit. Sesulit apapun kalau kita sungguh-sungguh mencarinya, pastilah kita ketemu. Itu yang saya rasakan selama ini, Mbak. Itu iya. Terus pesan untuk bambu wengker? Alhamdulillah Mbah Warno ini telah mengupas isi dan makna dari bambu wengker ini. Kita menambah wawasan yang lebih dalam lagi untuk perjalanan hidup kita untuk lebih baik, Mbak, gitu. Iya, untuk lebih baik dan memahami
dalam apa yang terkandung di dalam bambu ini gitu Mbah. Ya cukup sekian, saya kembalikan kepada sesepuh bambu wangker Mbah Warno. Itu tadi lur, beliau sahabat saya dari Surabaya, Mbak Warji. Itulah juga pesan kesan bahwa kehidupan itu tidak lepas dari problem dalam sehari-hari, tapi alhamdulillah atas izin Allah, dengan kita belajar menggali untuk ke depan dan menggali dalam dunia perbambuan, akhirnya menemukan jati diri, yaitu berserah diri pada Allah, bahwa segala sesuatu itu sudah menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mbah ya. Itu. Tapi tidak lepas kita semua sebagai hamba tetap ikhtiar lahir maupun batin. Lahir kita meminta sama Allah, secara lahir kita tetap berusaha untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarga. Gitu Mbah ya. Ini yang terakhir lur. Ini buat ini. Buat tuan rumah ini lur. Tuan rumah. Ini monggo bebas berkolaborasi, pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang ditanyain tentang apa ini, Mbah? Ini sudah nggak ada Pengalaman kita melakukan pembolaan. Pesan-kesannya. Ini sedikit cerita. Kisah masa di awal-awal bolang. Pada awal-awal bolang, dulu aku pernah dibilang sama orang-orang, kamu ini udah gila. Udah gila. Masa rumpun bambu ditaruh di rumah? Lah, itu loh. Tapi ikuti aja alurnya, lur. Jangan khawatir. Nanti pasti ketemu jalannya. Setelah ketemu jalannya, ya adalah salah satu pembeli, ada yang ke rumah bawa Fortuner, ada yang pakai Avanza. Jadi lewat bambu ini saya merasa terhormat gitu loh. Dan harganya juga agak lumayan. Yang penting ikuti alurnya, jangan tergesa-gesa untuk menjualnya. Toh walaupun ditaruh di rumah juga ada manfaatnya. Yang penting tenang, pasti ada jalan. Udah Mbah, terima kasih Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini lur, jadi beliau sahabat saya Mas Rafael ini juga punya tujuan tersendiri. Memang gini ya sedulur, di dalam pengkajian bambu itu tadi sudah saya mengatakan bahwa di dalam kehidupan itu tidak lepas dari kebutuhan, dan kebutuhan itu tentulah menjadi salah satu sumber supaya bisa bermanfaat bagi keluarga. Dalam dunia bambu kita tidak istilahnya itu mengikat pada salah satu prinsip. Karena apa? Di dalam dunia bambu ini tentulah di situ pasti ada titik-titik temu, mana di situ bisa diperjualbelikan atau tidak, itu semua terletak pada jiwanya masing-masing. Dan tidak ada larangan sedikit pun untuk melarang untuk menjual bambu. Karena memang dunianya itu istilahnya itu dalam rasa itu memang sudah memiliki vertikal masing-masing. Nah, karena apa? Di dalam pencarian bambu ini memang ada suka duka. Jadi sukanya itu kita mendapatkan bambu, dukanya kita mencari bambu itu membutuhkan modal yang jelas. Juga modal materi, juga modal niat. Kalau nggak ada materi tentu nggak bisa jalan, Lur. Ya, kan gitu Mbah ya. Kita pakai sepeda motor itu pun pakai bensin. Kita merokok, kita makan, minum itu semua pakai biaya, Lur. Dan perjalanan jauh itu sangat membutuhkan modal yang banyak. Nah, terus Mbak, di samping kalau sudah seperti itu, itulah arti dari kehidupan dalam sehari-hari dalam memahami atau mencari solusi dalam kehidupan. Dalam arti di situ tidak boleh saling wah ini jual bambu, ini enggak jual. Itu sudah menjadi prinsip masing-masing. Yang penting ngaji deling menyatukan rasa, kita tetap saling menghargai dan menghormati sesama saudara-saudara kita. Karena apa? Memang ya seperti itu kehidupan. Nah, itu yang terpenting. Makanya di dalam kehidupan ini tentulah tidak lepas dari modal. Nah, itu yang utama gitu. Jadi pokoknya intinya gini. Semua di dalam kehidupan ini tentulah membutuhkan sarana untuk dalam suatu proses perjalanan. Nah, itu istilahnya itu
terus berburu dalam suatu wawasan, tapi juga berburu dalam suatu perekonomian. Tapi itu lewat rasa. Dalam arti seperti tadi Mbah, kita kembalikan pada Allah. Nah, itu nggak menjadikan persoalan, karena memang ngaji deling ini jiwanya tetap menghargai satu sama lain. Tidak ada istilahnya itu saling menjelekan atau meminta suatu pembenaran pada diri sendiri. Terutama jujur saya sendiri sebagai termasuk salah satu, saya bukan sesepuh bambu, enggak lur, sama aja ini. Pokoknya saya cuma sebagai wadah, sebagai jalan atau perantara dulur-dulur senusantara aja. Jadi jangan anggap saya itu sesepuh bambu, enggak. Sesepuh bambu itu maksudnya semua bagi saudara-saudara yang sudah mampu dalam mengemban rasa untuk menciptakan suatu rasa dalam penggalian bambu, itulah yang namanya sesepuh bambu, dan bisa menjadi contoh untuk semua saudara-saudara kita di dalam kehidupan sehari-hari supaya menjadi hati yang berbudi luhur. Inilah yang dikatakan sesepuh bambu. Nah, jadi sesepuh bambu itu istilahnya itu ya menjadi suatu pencerahan bagi sedulur-sedulur semua, gitu aja. Sebenarnya masih banyak lagi kalau dikupas, tapi cukup itu wae. Nah, jadi sekali lagi kita saling berbagi rasa kasih. Itulah karena sifat ar-Rahman ar-Rahimnya Allah. Nah, apa lagi Pak Made mau ditanyakan, apa mau disampaikan? Ya, menurut saya pribadi, saya bernama Made Jaya. Menurut saya pribadi, ikuti terus channel-channelnya Mbah Warno, Bambu Wengker, karena di sana kita akan banyak mendapatkan satu pelajaran tentang filosofi kehidupan. Karena apapun yang dibedarkan sama Mbah Warno dari beberapa jenis pakem bambu unik, itu mengandung beberapa makna yang harus kita pahami sendiri. Jadi sangat penting sekali bagi kita sendiri harus bisa memahami itu, karena sangat berguna sekali untuk kehidupan kita selanjutnya. Semoga Mbah Warno dari channel Bambu Wengker tetap semangat, jangan menyerah, tetap berjuang memberikan satu edaran-edaran ngaji deling untuk Nusantara. Oh, gitu. Oke, sedulur, itulah pesan-pesan dari beliau-beliau semua tadi. Tapi di sini kami tidak lepas, karena kita dalam satu rasa, karena memang dunia ini sudah menjadi dunia dalam persatuan bambu. Saya sapa dulu buat sedulur-sedulur saya senusantara, baik itu di grup seluruh wilayah-wilayah, dan grup itu bahkan ratusan grup, baik dari pemaharan, baik dari grup-grup pecinta bambu unik, bahkan pokoknya intinya pecinta bambu unik dimanapun berada, dari ujung timur, ujung barat, utara, selatan. Ini semua saya sapa, semoga semua grup bambu unik ini menjadi grup yang manfaat, barokah, maslahah fid dunya wal akhirah, membangun jiwa-jiwa yang berbudi luhur. Amin. Dalam suatu wadah yang kokoh, kuat, untuk tercetusnya dunia bambu ini menjadi yang terbaik di dalam mengolah rasa, yaitu untuk suatu kekuatan dalam jiwa-jiwa untuk kita semua. Amin. Oke sedulur, sampai di sini dulu perjumpaan kami dalam belusuan satu, yang kedua juga silaturahmi bersama sedulur-sedulur bambu di Surabaya, juga dari Jombang. Ini semua semoga di dalam kajian apa yang kita bahas ini tadi menjadikan manfaat, juga menjadikan pemahaman dari sedulur-sedulur senusantara. Kiranya sampai di sini dulur, apabila ada kekurangan atau ada kesalah kata dalam tutur kata, baik saya pribadi juga semua sedulur-sedulur ini, semua sedulur saya ini, kalau ada tutur kata yang menyinggung perasaan saudara-saudara atau kurang cocok dalam rasa, saya mewakili dari Bambu Wengker mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke sedulur, wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.